Ken, caikan pergaulan yang luas. Caikan nawang dijual do tongos anak duak, Ceng. Nak duak ngudiang. Nak duak itu kan liu macam-macam blong. Maksud cai ini ada nak duak nyopir, ada nak duak tentang komputer, ada nak duak ngitung, ada masih nak duak megening, ada nak duak menggamal, ada nak duak ngigal, ada nak duak ngemaling, ada masih nak duak nipu, macam-macam jenis tertentu. Sing anak duak itu, sing maksud wakil. Anak duak Ken. Anak duak ngeramal-ngeramal tentang hidup tuh, model cara para moral tuh. Tahu nanti sing disopo para moral. Apa ada itu? Paranormal. Atau para moral itu. Weh, kulo jantuk Ci. Paranormal. Benar para moral bengkung Ci. Caina belum para normal, paranormal, para moral. Bedang Ken kan subonnya tuh. Nya uli ongkong jumunin para normal, paranormal, para molar. Bedah. Kalbuin badah para normal, para moral, paranormal. Kan nya tuh. Nya paranormal, para moral. Adung susut kasetnya. Di Jona ngali model gitu tuh. Cai dia ngali nu gitu. Ya kalurin ngeramal hidup wakine. Pah, nih cai jilmo sajan-sajan beler nih. Kemudian beler harus cicing. Dadi anak len orang cing ngeramal hidup cai nih. Anawang tentang hidup cai nih ya cai sendiri tuh belum. Cai milah nakon tentang awak cine. Ya jelasin par sing nawang. Kemudian gitu. Saling ke bakal ngeramal tentang hidup cai nih. Ngeramal hidup nih pedidi sing tahu apa. Mending engkan hidup cai nih milah takon cai. Kene tadi wakil si nyak sukih. Bahkan wakil sebut jemat megai. Sebutlah gagayana bakat sebut lakonin. Dadi petani taen masih si nyak sugih. Dadi peternak babi taen sing masih nyak sugih. Malah bangkrut bersutang. Puy, dari buruh proyek masih taen pipi sesekat macet terus serat. Tepuk anaknya dari Belandang bola adil engal sugih wakijak milu dari Belandang bola adil malah sial hidup domplok polisi 3 bulan di LP. Nyasar wakil selalu boneceng. Belum, cai tidak sadar sesungguhnya cai anak subuh kaya. Kaya po petan cine. Kaya dengan penyesalan. Nas pedang cai kaya dengan penyesalan. Karena dalam hidup cai itu tuh belum selalu cai isi dengan penyesalan. Makanya cai sugih penyesalan. Gitu dari nih. Ya, hidup cai nenek seperti apa yang cai bayangkan. Kalau cai suka ngomongin jelek-jelek timpal, lama-lama hidup cai persis seperti orang yang cai jelek-jelek tentu. Terus kalau cai selalu membangun rasa bahagia dalam hati cai nih, hidup cai kan selalu diujan oleh rasa kebahagiaan. Terus kalau cai selalu merasa dengan diri cai miskin, maka hidup cai akan terus miskin belum. Walau cai sebuah jemat ngali gae. Kemudian bisa gitu. Karena dalam pikiran dan hidup cai itu hanya ada kata miskin belum. Makanya miskin itu melekat dalam hidup cai ini. Kata-kata miskin itu seperti mantra belum. Karena sering diucapkan maka menjadi kenyataan dalam hidup cai ini tentu. Jadi cara nengken solusi nawaki bang. Ubah cara pandang cai ini, ubah mindset cai ini, ubah pola pikir gitu tentu. Rasakan hidup cai ini penuh dengan berkah, penuh dengan kebahagiaan. Cai adalah orang yang kaya dan disayang oleh alam semesta ini dengan bekerja sebagai hiasan hidup dan bukan bekerja untuk mengisi hidup. Beda belum. Tujuan orang bekerja itu bukan untuk mengisi hidup, karena hidup bukan hanya atau sekedar diisi untuk kerja. Jangan wakil nih ngomongin kayak ini bolak-balik gitu kan. Loh,
Banyak orang bekerja di zaman sekarang sekedar untuk mengisi hidup, sebagai batu loncatan dari tempat pekerjaan yang bergaji rendah ke tempat yang bergaji tinggi. Ada yang bekerja menggunakan jurus siksa gupeng Cinawang. Apa maksudnya tuh? Pagi ini megai di perusahaan ini, sore ini megai di perusahaan itu. Ada aneh di pegawai negeri masih, dari maklar tanah masih gitu. Kan luwung tuh ceng, tadinya liyo man pipis. Menurut saya di sanalah kekeliruannya. Kemudian keliru, karena dia bekerja orientasinya hanya untuk mendapatkan uang. Jadi uang itu menjadi tujuan nomor 1. Dari tumben membanding biasanya cai dua, jadi katrok soto cie. Kemudian gitu, jadi kan uang yang memang betul-betul nomor 1. Kalau sudah punya uang, segalanya bisa dibeli. Ken ci. Maksudnya, petani ganti jangka bang kiaran deng-deng aja dicari apa le? Apa le tentu? Pis. Orang bekerja di proyek setiap hari, apa le itu? Apa le itu? Pis. Orang berjualan di pasar Badung, pagi, siang, sore, malam, buen nanti pagi ben pokna, tak pernah tutup, apa le itu? Apa le itu? Pis. Pegawai negeri berangkat ke kantor setiap pagi, apa le itu? Apa le itu? Pis. Cewek cantik, seksi dan montok jual apem di traktir di hotel, apa le itu? Apa le itu? Pis. Semuanya serba pis, semuanya serba uang. Karena dengan uang segalanya bisa dibeli. Nah, di sanalah buin kekeliruan Cina tuh belum. Keliru ken maksud Cina. Kenyataannya tuh belum, banyak orang yang bekerja dengan tujuan mendapatkan uang berujung stres, malas, tidak produktif, dan akhirnya terjadi pemecatan. Tadi gitu, uang bukan tidak penting belum. Uang itu penting, tapi bukan hal utama dan segalanya. Uang itu penting sebagai alat tukar di zaman modern belum, demi mendapatkan barang dan jasa seperti sandang, pangan, papan, kesehatan, pendidikan, transportasi, modal-modal itu, tapi bukan untuk membeli kemewahan dan pemborosan hidup. Maksud saya ini, karena kenyataannya tuh belum, mereka yang bekerja untuk mengejar uang selalu merasa kekurangan uang untuk memenuhi kebutuhan hidup. Hepek nih tawangji. Apa? Pertama, pikiran tidak fokus bekerja. Kedua, kekecewaan jika uang didapat tidak sesuai dengan keinginan. Kemudian akhir dari kekecewaan tabang gitu tante. Apa? Malas, sakit, berhenti bekerja atau pindah kerja dengan harapan di tempat kerja yang baru mendapat suasana yang nyaman dan aman. Tapi kenyataannya belum. Engken, tidak ada tempat yang aman dan nyaman dalam bekerja selama dia bekerja hanya untuk mendapatkan uang. Saat ini tawang kita belum? Engken, terjadi kekurangan tenaga sumber daya manusia yang berkualitas, yang bisa bekerja produktif, kreatif, inovatif, dan segala tip-tipnya itu. Tenaga kerja sih banyak, tapi sangat sedikit yang memenuhi persyaratan untuk bisa bekerja produktif. Masa, Ceng? Ya, banyak pekerja yang produktif di awal-awalnya saja, tapi setelah perlahan-lahan menurun. Dari besok itu, seiring dengan menurunnya konsentrasi bekerja, karena semakin banyak kebutuhan hidup yang harus dipenuhi, tanpa diimbangi dengan keterampilan yang dimiliki, yang bermuara tawangci, mereka mengalami kegelisahan dan kebingungan dalam hidupnya sendiri. Di mana ada yang salah tuh, Ceng? Saya melihat ada sesuatu yang salah dalam pendidikan kita. Salah engken maksud itu? Pendidikan kita lebih mengutamakan materi ilmu daripada spirit ilmu tuh belum, sehingga melahirkan tamatan yang pintar-pintar namun bermental kerja sangat rendah. Untuk mendapatkan gaji tinggi tuh belum, dia hanya mengandalkan ijazah dan sertifikat yang dimilikinya, tapi bukan mengandalkan kemampuan produktivitasnya. Oh gitu. Berargumentasi sih dia pintar, berteori apa buin, tapi nyatanya dia bermental kerupuk. Mungkin cepat masuk angin karena kurang dalam pengalaman kerja, sehingga dia hanya menjadi parasit di tempat kerjanya. Parasit kengken, bekerja asal-asalan, tidak produktif, kurang bertanggung jawab dengan pekerjaan, bahkan tidak sedikit menipu di perusahaan tempat kerjaan sendiri itu belum. Sehingga belum, kengken, bekerja itu bukan untuk mengisi hidup, tapi untuk menghias hidup. Hidup harus dihiasi dengan kerja yang berprestasi, produktif, kreatif, dan inovatif. Apapun jenis pekerjaan kini belum, dimanapun atau dengan siapapun jadi itu bekerja, atau untuk apapun jadi bekerja.
teman-teman, kerjakanlah dengan sepenuh hati sebagai sebuah persembahan kepada Tuhan. Seperti kata Sri Krishna dengan Arjuna dalam Bhagavad Gita. Ken, wahai Arjuna, lakukanlah segala perbuatan sebagai sebuah persembahan suci kepada Tuhan yang Maha Esa. Maka engkau akan dibebaskan dari segala ikatan karma. Tapi sayang dong, Ken, pemahaman ini mungkin hanya dimengerti bagi mereka yang bekerja dengan hati tulus, bukan dengan hati pulus dan bulus.